Assalamualaikum fans drama Korea. Nah, pada kesempatan kali ini aku juga akan membahas kembali tentang soal P3K kompetensi keperawatan part 7. Untuk teman-teman yang belum lihat part-part sebelumnya, teman-teman bisa lihat di playlist dan jangan lupa untuk subscribe channel aku ya. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai aja ya. Pertanyaan selanjutnya nomor 21. Perawat sedang merawat klien dengan kanker terminal yang sudah dekat dengan kematian. Saat menyusun rencana perawatan, intervensi manakah yang akan dipilih perawat sebagai prioritas? A. Tetap mempertahankan klien dalam kondisi sedasi sehingga tidak sadar dengan apa yang sebenarnya terjadi. B. Pastikan bahwa keluarga memiliki privasi dan mendapatkan informasi tentang apa yang terjadi sepanjang waktu. C. Mempertahankan kehormatan dan harga diri klien, buat senyaman mungkin. D. Kelola resep dari tenaga kesehatan dengan baik sehingga semua peralatan yang diberikan resep dilakukan tepat waktu. Kemudian yang E, pastikan keluarga telah menyelesaikan administrasi rumah sakit. Jawabannya adalah yang C, yaitu pertahankan kehormatan dan harga diri klien buat senyaman mungkin. Kenapa? Karena perawat itu perlu fokus pada kebutuhan klien, menjaga klien tetap nyaman dan mempertahankan kehormatan serta harga dirinya. Meskipun perawat itu perlu mengontrol nyeri yang dirasakan, tetapi tidak perlu melakukan sedasi klien secara terus-menerus sehingga klien tidak sadar dengan apa yang terjadi. Dan klien juga harus bisa berinteraksi dengan anggota keluarganya dan membuat keputusan. Nah, kebutuhan klien itu penting, tetapi kebutuhan kebutuhan keluarga itu penting, tapi kebutuhan klien itu yang lebih penting. Jadi, resep dan perawatan yang harus dilakukan, tetapi membuat klien nyaman saat mempertahankan kehormatannya adalah prioritas utama. Kita masuk pertanyaan selanjutnya ya. Nomor 22. Perawat mengevaluasi kondisi klien pasca kraniotomi 3 hari yang lalu. Manakah temuan pengkajian yang menunjukkan bahwa klien mengalami meningitis sebagai komplikasi dari pembedahan? A. Kerning site negatif. B. Tidak ada kaku kuduk. C. Tanda Brudzinski positif. D. Skor GCS-nya 15. E. Refleks Babinski negatif. Jawabannya adalah yang C. Jadi, gejala iritasi meningeal itu yang cocok dengan meningitis itu meliputi kaku kuduk, tanda Brudzinski-nya positif. Jadi ini tuh salah, yang benar itu harusnya kan kaku kuduknya itu positif. Kaku kuduk itu positif ya. Kemudian tanda Brudzinski-nya positif. Kemudian juga tanda Kerning-nya itu harusnya positif ya. Ini yang benar dari tanda-tanda itu tuh. Jadi tanda Kerning positif itu saat klien merasa nyeri dan kaku pada otot hamstring ketika kaki fleksi maksimal pada lutut dan pinggul. Dan tanda Brudzinski positif saat klien merefleksikan pinggul dan lutut sebagai respon dari refleks dari fleksi kepala dan leher ke dada yang dilakukan oleh perawat. Kemudian skor GCS Kalau skor GCS ini merupakan skor sempurna dan mengindikasikan bahwa klien sadar penuh tanpa defisit neurologis. Sedangkan ini kan di sini yang ditanyain tentang meningitis ya. Jadi ini salah. Itu. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Nomor 23. Seorang perawat yang sedang berjalan di area bisnis pusat kota melihat seorang pekerja jatuh dari tangga.
Perawat bergegas menghampiri korban yang tidak ada respon. Bagaimana seharusnya perawat membuka jalan nafas korban? A. Posisi chin lift. B. Head till chin lift. C. Aduh, ke bawah ini terlalu jauh, maaf ya. C. Manuver jaw thrust. D. Head till jaw thrust. E. Chin lift jaw thrust. Aku kecilin dulu bentar. Jadi ini ya pertanyaannya, ketika ada orang jatuh, apa yang harus dilakukan sebagai perawat untuk membuka jalan nafas? Jawabannya adalah yang mana? Yang C, yaitu manuver jaw thrust. Jadi apabila ada dugaan terjadi cedera leher, maka manuver jaw thrust itu dapat digunakan dalam basic life skill-nya untuk membuka jalan nafas. Sedangkan head till chin lift menyebabkan hiperekstensi leher. Jadi kalau head till chin lift itu dia tuh menyebabkan hiperekstensi leher dan menimbulkan komplikasi yang pasti kesini tuh. Komplikasi ya. Jadi jika terjadi cedera leher, jadi tidak ada posisi head till jaw thrust atau chin lift untuk membuka jalan nafas. Itu pertanyaan selanjutnya ya. Perawat melakukan pemeriksaan fisik pada klien dengan DM tipe 2. Hasilnya antara lain yaitu glukosa darah puasa itu 120 mg per dl. Suhu tubuhnya 38,4. Kemudian nadi 88 kali per menit. Frekuensi nafasnya 22 kali per menit. Dan tekanan darahnya itu 100 per 70 mm Hg. Manakah hasil yang paling akan menjadi perhatian perawat? A. Nadi. B. Pernafasan. C. Suhu tubuh. D. Tekanan darah. E. Gula darah puasa. Jawabannya adalah yang mana? Yang C. Kenapa? Karena kita lihat ya, suhu tubuhnya dia tinggi. Jadi peningkatan suhu tubuh itu dapat indikasikan adanya infeksi. Sedangkan infeksi dapat menimbulkan sindrom non-ketotik. Masuk pertanyaan selanjutnya. Pengobatan antihipertensi telah disiapkan untuk pasien dengan hipertensi. Klien memberitahu perawat bahwa mereka ingin mengkonsumsi herbal untuk membantu menurunkan tekanan darahnya. Manakah tindakan yang harus dilakukan perawat? A. Beritahu klien bahwa herbal tidak aman dan seharusnya tidak digunakan sama sekali. B. Ajarkan klien bagaimana cara mengukur tekanan darah sehingga bisa memonitor tekanan darahnya sendiri. C. Dorong klien untuk mendiskusikan penggunaan herbal dengan dokter. D. Beritahu klien jika mereka mengkonsumsi herbal maka mereka harus sering mengukur tekanan darahnya. E. Izinkan klien menggunakan herbal apapun sesuai keyakinannya. Jawaban yang benar adalah yang C ya. Jadi kita harus mendorong klien untuk mendiskusikan penggunaan herbal tersebut dengan dokter. Jadi meskipun beberapa herbal memiliki manfaat, tapi tidak semua herbal itu aman digunakan. Jadi klien yang sudah mendapatkan terapi konvensional itu harus dimotivasi untuk menghindari herbal dengan efek farmakologisnya yang sama, karena kombinasi dari kedua hal tersebut dapat memicu reaksi yang berlebihan atau efek interaksi yang belum diketahui. Jadi perawat harus menyarankan klien untuk mendiskusikan kembali penggunaan herbalnya dengan dokter yang memeriksa. Masuk ke pertanyaan selanjutnya, nomor 26. Seorang anak berusia 10 tahun dengan hemofilia telah terpeleset di es dan lututnya terbentur. Apa pengobatan yang harus dipersiapkan oleh perawat? A. Injeksi faktor X. B.
memberikan infus zat besi, C. memberikan infus faktor X, D. memberikan injeksi IN zat besi menggunakan metode Z-Track, E. injeksi IN faktor X. Jawabannya adalah yang C. Jadi hemofilia ini adalah kan kita balik lagi lihat ya, hemofilia ini adalah rangkaian kelainan perdarahan yang disebabkan oleh kekurangan protein koagulasi spesifik. Jadi penata laksanaan utamanya adalah yang memberikan faktor pembekuan darah. Obat-obatan seperti pereda nyeri mungkin akan bisa diberikan berdasarkan asal perdarahannya. Jadi seorang anak dengan hemofilia rentan terjadi perdarahan sendi setelah kejadian jatuh tersebut. Jadi faktor 8-nya akan diberikan secara intravena untuk mengganti ketidakadaan faktor pembekuan dan akan meminimalkan perdarahannya. Faktor S dan zat besi tidak digunakan untuk menangani anak dengan hemofilia. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Nomor 27, ini kejauhan spasinya, maaf. Oke. Klien mengalami stres dan ansietas yang berat sedang diajarkan tentang terapi self control. Mana pernyataan klien yang mengidentifikasi kebutuhan akan edukasi lanjutan tentang terapi? A. Terapi jenis baru ini bisa digunakan untuk situasi yang juga baru. B. Keuntungan dari teknis ini adalah perubahan cenderung bertahan lama. C. Berbicara kepada diri sendiri adalah komponen dasar dari jenis terapi ini. D. Jenis terapi ini memberikan dukungan negatif ketika muncul stimulus. E. Jenis terapi ini dapat dengan mudah dikuasai. Jawabannya adalah yang D, yaitu jenis terapi ini memberikan dukungan negatif ketika muncul stimulus. Kenapa? Jadi dukungan negatif itu ketika muncul stimulus itu adalah deskripsi dari terapi aversi. Nah, pilihan A, yang A, B, C, dan E ini adalah karakteristiknya dari self control. Dari self control. Jadi jawabannya benar adalah yang D. Perawat sedang menyiapkan rencana perawatan pada klien yang baru saja melahirkan janin yang telah meninggal. Manakah tindakan yang sebaiknya direncanakan perawat untuk memenuhi kebutuhan emosional klien dan pasangannya? A. Izinkan anggota keluarga memberi nama pada bayi. B. Dorong klien untuk berbicara tentang janinnya yang meninggal. C. Izinkan klien dan pasangan untuk memeluk janin. D. Kaji persepsi klien dan pasangan terhadap peristiwa ini. E. Ini yang E ketinggalan terus aku. Izinkan keluarga menangis terlebih dahulu sebelum memberikan intervensi. Jawabannya adalah yang D. Jadi kita harus kaji aja persepsi klien dan pasangannya terhadap kejadian terhadap peristiwa ini tuh. Jadi intervensi awal yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan emosional klien dan pasangan, ya pasti kita harus mengkaji persepsi mereka tentang peristiwa tersebut. Jadi meskipun pilihan A, B, C, dan E ini juga bisa menjadi bagian dari rencana perawatan, tapi intervensi awal itu ya harus mengkaji persepsi dulu terhadap kejadian tersebut. Siapa tahu ternyata mungkin mereka udah ikhlas, udah legowo kan gitu. Jadi kita harus, yang pertama kali dilakukan adalah ya kita harus kaji persepsi kliennya ya.
Kemudian masuk ke pertanyaan selanjutnya. Antagonis H2 reseptor histamin akan diresepkan untuk klien. Obat manakah di bawah ini yang merupakan antagonis histamin yang harus dipahami oleh perawat? A. Antasida. B. Ranitidin. C. Esomeprazol. D. Lansoprazol. E. Metoclopramid. Jawabannya adalah yang B. Ranitidin. Kenapa? Karena antagonis H2 reseptor ini menekan sekresi asam lambung dan menurunkan gejala panas dalam perut, serta membantu mencegah komplikasi dari penyakit ulkus peptikum. Jadi obat juga ini tuh menekan sekresi asam lambung dan sering digunakan untuk mengatasi penyakit kultus aktif, esofagitif erosis, dan kondisi hipersekresi patologis. Nah, obat di pilihan jawaban yang lain adalah semuanya inhibitor proton pump. Jadi, jawabannya adalah yang B. Nah, jadi kita harus ingat bahwa obat yang diklasifikasikan sebagai antagonis H2 reseptor ini itu tuh biasanya obat dengan nama yang berakhiran din. Ini apa gitu? Titik ranitidin kan ini. Jadi ingat aja sih itu kuncinya. Jadi biar gampang, soalnya kan obat tuh banyak banget ya. Kadang kita juga nggak ingat semuanya. Pokoknya ingat aja, pokoknya antagonis H2 reseptor itu biasanya si obatnya itu berakhiran din. Jadi kalau kita nggak tahu yang lainnya apa, pokoknya cari aja yang belakangnya din. Sedangkan kalau obat yang berakhiran zol, ini kan din itu antagonis H2 reseptor ya. Nah, kalau yang berakhirannya titik-titik zol gitu, esomeprazol, lansoprazol, dan lain-lain, itu merupakan obat inhibitor proton pump. P-nya kurang. Oke, jadi teman-teman ingat aja ini cluenya. Obat yang berakhiran din itu antagonis H2 reseptor, sedangkan yang berakhiran zol biasanya adalah inhibitor proton pump. Kita masuk pertanyaan selanjutnya ya. Perawat sedang membantu melakukan defibrilasi pada klien dengan fibrilasi ventrikular. Setelah memasang pedals di dada klien dan sebelum mengisi daya intervensi manakah yang seharusnya dilakukan? A. Pastikan bahwa klien telah diintubasi. B. Atur defibrilator ke mode sinkronisasi. C. Berikan amiodaron intravena per bolus. D. Konfirmasi bahwa irama jantung benar, fibrilasi ventrikular. E. Pastikan nitrogliserin patch sudah terpasang. Jawabannya adalah yang D, yaitu konfirmasi bahwa irama jantungnya benar, fibrilasi ventrikular. Jadi sampai defibrilator ditempelkan dan diisi daya, klien diresusitasi dengan resusitasi kardiopulmonal. Saat defibrilator ditempelkan, elektrokardiogram dicek untuk memverifikasi bahwa si irama jantung memang benar fibrilasi ventrikuler atau takikardi ventrikuler tanpa nadi. Jadi leads juga dicek kondisinya. Jika ada nitrogliserin patch, segera dipindahkan. Jadi klien tidak perlu diintubasi saat melakukan defibrilasi. Jadi mesin itu tidak diset untuk disinkronisasi. Amiodaron juga mungkin diberikan kemudian, tetapi tidak dibutuhkan selama proses defibrilasi ini.